Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat sehat, nikmat iman tentunya, dan nikmat Islam. Yang karena semua nikmat itu alhamdulillah kita Allah izinkan, Allah sampaikan kita kepada bulan suci Ramadan yang alhamdulillah pada hari ini telah memasuki hari ke-7 di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan 7 hari berada di bulan suci Ramadan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta menguatkan kita untuk tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu itu semua tidak bisa kita rasakan tanpa adanya pengetahuan, tanpa adanya bimbingan, tanpa adanya arahan dari suri tauladan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu karena jasa beliau, hari ini kita benar-benar bisa merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan khususnya. Secara umum kita bisa merasakan begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Solih solihah, ayah bunda yang ada di rumah, insya Allah di hari ke-7 ini Pak Munajat diamanahi untuk memberikan tausiah tentang kiat sukses di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan tidak terlambat karena ini sudah memasuki hari ke-7 dan insya Allah masih panjang perjalanan kita di bulan suci Ramadan. Dan tidak ada salahnya Pak Munajat coba menyampaikan kiat-kiat sukses yang bisa kita lakukan bersama untuk meraih prestasi yang tinggi di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Baik, yang pertama adalah kita jangan banyak tidur. Tidak boleh terlalu banyak tidur. Kenapa? Karena ketika kita terlalu banyak tidur, otomatis kita tidak melakukan banyak amal, tidak melakukan banyak pergerakan. Boleh tidur di bulan suci Ramadan, itu boleh tidur, dan tidur termasuk di dalam ibadah. Tapi kalau kita tidur ba'da subuh tidur, ba'da zuhur tidur, ba'da asar tidur, bangun-bangun azan maghrib, tentu itu tidak baik juga bagi kita. Tidak akan baik bagi kita. Karena apa? Karena kita tidak melakukan amal apapun. Dan sungguh sangat disayangkan ketika kita tidak melakukan amal apapun. Karena apa? Karena di bulan suci Ramadan amal sekecil apapun contoh misalkan memperbanyak istighfar misalkan itu akan menjadi sebuah kebaikan yang sangat besar. Karena di bulan suci Ramadan satu kebaikan kecil itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita banyak tidur berarti kita menjadi seorang yang zero pahala Jadi di hari itu kita tidak mendapatkan kebaikan kecuali kebaikan puasanya saja. Artinya kita tidak punya tambahan apapun dan sungguh sangat rugi. Yang kedua, kiat suksesnya adalah kita memperbanyak sholat sunnah memperbanyak sholat sunnah. Apa saja contoh misalkan ada sholat duha kemudian ada sholat tahajud, ada sholat qobliyah ba'diyah,
Dan masih banyak sholat sunnah yang lain. Kita perbanyak. Yang dulu misalkan sebelum bulan suci Ramadan tiba, ya, itu kita hanya melakukan sholat duha seminggu sekali mungkin, atau kalaupun setiap hari hanya 2 rakaat. Nah, di bulan suci Ramadan ini kita perbanyak. Yang tadinya sehari hanya 2 rakaat, ya, karena bulan suci Ramadan ini silahkan ditingkatkan gitu. Jadi sehari 2 rakaat, sehari jadi 4 rakaat, sehari jadi 6 rakaat atau 8 rakaat mungkin. Atau yang tadinya tidak pernah setiap hari, jadi sekarang dilakukan setiap hari selama bulan suci Ramadan. Nah, ini juga menjadi sebuah kebaikan, kebaikan bagi kita, menjadi nilai tambah, menjadi nilai tambah bagi kita menghidupkan bulan suci Ramadan. Kemudian sholat duha juga menjadi salah satu wasiat yang disampaikan oleh Nabi di dalam salah satu hadisnya, ya. Rasul mewasiatkan 3 hal. Salah satunya adalah untuk melaksanakan sholat duha. Ya. Baik. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, poin ketiga, kiat sukses di bulan suci Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa kita harus memperbanyak baca Al-Quran, gitu ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam suratul Baqarah, ya, ayat ke-185 juz 2, ya, halaman 28, halamannya ada di sebelah kiri. Ya. Allah menyampaikan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas, gitu, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Allah sampaikan, gitu ya, bahwa bulan Ramadan, ya, di dalam bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk, huda, ya, petunjuk untuk siapa? Untuk kita manusia. Maka perbanyaklah, tidak apa-apa, perbanyak baca Al-Quran. Pak, tapi saya mau banyakin menghafal di bulan suci Ramadan tahun ini, gak jadi masalah, gitu. Artinya perbanyaklah berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak hanya membaca, ya, tapi boleh juga menghafal, boleh juga mentadaburi, gitu. Di dalam surah lain, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Fatir, ya, ayat ke-29, kata Allah, ya, yang membaca Al-Quran, mendirikan sholat, kemudian berinfak, itu termasuk tijaratan lang tabur, adalah perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Jadi membaca Al-Quran, ya, memperbanyak membaca Al-Quran tidak akan menjadi amalan yang merugi, gitu. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, nomor hadis 6469 kalau tidak salah, ya. Nabi menyampaikan, siapa yang membaca Al-Quran, ya, siapa yang membaca huruf-huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan dari 1 hurufnya, gitu. Nabi tidak menyampaikan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, gitu. Jadi akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bayangkan kalau kita baca Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran itu 1 halaman ada 15 baris, ya. 1 barisnya maksimal ada 40 huruf. Bayangkan jika 1 baris itu 40 huruf dan seluruh barisnya, ya, 15 baris itu 40 huruf semua, maka ada 600 huruf. 600 huruf ini kita kalikan 10 kebaikan. Maka begitu mudah kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala hanya dengan membaca Al-Quran. Yang keempat adalah memperbanyak sedekah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah Al-Hadid ayat ke-18, ya, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik itu laki-laki ataupun perempuan, ya, dan meminjamkannya kepada Allah dengan pinjaman yang baik,
niscaya akan dilipat gandakan bagi mereka pahala, ya, dan Allah akan memberikan pahala yang banyak bagi mereka yang bersedekah. Di dalam hadis, ya, dari riwayat Tabrani disampaikan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, sesungguhnya sedekahnya seorang muslim itu dapat mencegah dari kematian yang buruk, kemudian dapat memperpanjang umur, ya, kemudian dapat menghilangkan dari diri seorang yang sedekah itu sifat-sifat kefakiran, ya, sifat sombong, kemudian sifat bangga terhadap dirinya sendiri. Dan yang ketiga, ya, yang disampaikan terkait memperbanyak sedekah ini, ya, bahwasanya sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air dapat memadamkan api, gitu. Itu yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Jadi apalagi sekarang di bulan suci Ramadan, ya, kalau kita memperbanyak sedekah akan menjadi sangat luar biasa, gitu. Yang sebelum bulan suci Ramadan saja itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di bulan suci Ramadan, maka pasti akan semakin besar, ya. Akan semakin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ya. Yang kelima, kiat sukses menjalani bulan suci Ramadan. Yang kelima adalah menjaga lisan, ya. Menjaga lisan. Kenapa penting menjaga lisan? Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surah Al-Ahzab, ya, ayat ke-70 dan 71, ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu, ya, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu, ya. Barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar, gitu. Jadi ucapkanlah perkataan yang baik, gitu. Tadi juga kan Allah sudah menyapa kita dengan kalimat yang baik, hai orang-orang yang beriman, gitu. Selain kita diminta oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita juga diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga perkataan, ya, mengatakan hal-hal yang baik saja atau mengatakan perkataan yang benar, gitu. Dan baginda Nabi Muhammad SAW juga pernah menyampaikan kepada kita, ya, di dalam sebuah hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, gitu. Di dalam matan yang lain, ya, auliyaskut. Jadi berkatalah yang baik ketika kita beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, ya, berkatalah yang baik atau diam, gitu. Karena tidak sedikit orang yang menjalani puasa hanya menahan lapar dan dahaga saja, gitu. Karena apa? Mulutnya tidak dijaga, masih berkata kotor, masih memfitnah, masih mencaci, masih mencela, gitu. Tidak sedikit, tapi banyak juga orang yang mampu menjaga lisannya selama bulan suci Ramadan. Dia memperbanyak zikir, dia memperbanyak tilawah, ya. Dia menghindari perkataan-perkataan yang buruk, gitu. Dia juga menghindari mencaci maki orang, gitu, dan lain sebagainya. Jadi selama bulan suci Ramadan ini mari kita sama-sama menjaga lisan kita, ya. Menjaga lisan kita. Keenam berikutnya adalah memperbanyak zikir, gitu, ya. Memperbanyak zikir. Kenapa kita harus memperbanyak zikir, ya? Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, surah Al-Ahzab ayat ke-35. Ya. Laki-laki dan perempuan, ya, yang banyak menyebut nama Allah, yang banyak berzikir, ya, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang banyak. Jadi Allah sudah siapkan ampunan, ya, Allah juga sudah siapkan pahala yang banyak bagi mereka yang senantiasa berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-10,
Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, ya. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, ya. Supaya apa? Supaya kamu beruntung, kata Allah di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. Jadi orang yang memperbanyak zikir, orang yang memperbanyak mengingat Allah di dalam kehidupannya, ya, kata Allah, mereka akan beruntung. Jadi memperbanyak zikir di bulan suci Ramadan menjadi hal yang baik bagi kita untuk dilakukan, supaya, ya, selama bulan suci Ramadan ini kita terjaga, gitu ya. Terjaga dari apa? Terjaga dari hal-hal yang tidak baik, terjaga dari kejahatan-kejahatan, gitu ya. Kejahatan siapa, gitu ya? Tentu kejahatan yang paling besar adalah kejahatan dari diri kita sendiri, gitu ya. Dari hawa nafsu yang tidak terkontrol dan lain sebagainya. Itu yang ke-6. Dan yang terakhir adalah yang ke-7, memohon perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita hidup tentu hanya menjalankan skenario Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya Allah yang tentukan. Kita mampu atau tidak, Allah yang tentukan, gitu. Maka dari itu, ya, terlepas dari semua hal kiat sukses yang sudah disampaikan oleh Pak Munajat, ya, yang paling terpenting adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilindungi, untuk dijaga, ya, untuk dijaga, untuk dikuatkan dan untuk dimampukan agar lisan kita, pikiran kita, mata, hidung, telinga kita, semuanya, jiwa raga kita ini selama bulan suci Ramadan itu terkontrol, terkendali, ya, terjaga, gitu. Semuanya atas kehendak Allah dan tinggal kita minta saja kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Jadi mudah-mudahan dari sedikit materi ini, ya, kita bisa semakin memperkuat keyakinan kita, bisa semakin memotivasi kita untuk meraih prestasi di bulan suci Ramadan, ya, semakin kuat untuk menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain dengan penuh imanan wahtisaban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, ya. Pak Munajat memohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan banyak sekali kesalahan di dalam tausiah pada hari ini, ya. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan tentu datang dari Pak Munajat secara pribadi. Pak Munajat mohon maaf dan Pak Munajat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jalankan ibadah puasa ini dengan penuh keimanan dan ihtisan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Kita tutup. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.